Kang masih gabung Kang? Tes 1. Tes 1 2. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sarul. Ya siap Pak. Masih 5 orang. Lanjut Pak Mustafa atau 5 saja Pak Mus? 5 saja. Iya. Kendala klasik Pak. Iya. Karena saya ngeterno. Dalam. Loh, tak kirim. Sing wingi. Tetap. Selamat pagi, monggo Pak Sarul sudah siap. Saya Pak yang tampil Pak. Oh, yang tampil Pak Mustafa. J. Oh, 5 anak Pak. 5 anak Mas Dian. Ya ditunggu sebentar lagi dah Pak. Ditunggu aja paling ya 15 menit gitu nunggunya, ya. Jangan Pak. Ini konfirmasi. Banyak yang nggak bisa hadir karena pulang kampung semua. Materinya apa Pak Mustafa? Hanya presentasi Pak. Presentasi Hasil diskusi kemarin. Di kelas berarti ya? Di kelas Pak. Ya udah nggak apa-apa Pak Mustafa, 8.10 dimulai. Nanti, siap. Istilahnya yang pinter-pinter ngambil gambarnya ya. Siapa? Tidak terlihat kalau 5 anak yang datang bisa nanti dibuat gantian. Terus. Matur nuwun. Sambil nunggu mungkin ada yang bisa datang. Kang masuk Kang. Masuk link. Iya. Sip. Jangan sama nafas dua kayak jaket tarik 5. Iya. Fokus. Iya. Apanya? Apa? Oh, nganu ganti. Taruh dari dalam itu nganu, faktor dari bawaan, keturunan, ya. Ya, itu sebenarnya. Ya wes, pokoknya dijawab rek. Iya, iya pengertiannya. Iya. Iya. Siap ya?
Bisa? Ya. Pak Pak Wahyu minta tolong bisa mulai direkam, Pak. Aduh, kok sampai ya, Pak? Tapi mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam pembelajaran untuk hari ini. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada ya? Iya, nggak apa-apa ya. Memang kondisi cuaca seperti ini mungkin sakit atau izin ya. Oke, berapa anak? 5. Luar biasa ya. Oke ya, yang hadir ini luar biasa ya, yang sudah hadir, kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran supaya ada manfaat dan guna bagi kita semua ya. Untuk itu kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Silakan pimpin salah satu dari teman kalian. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa, apalagi kita belajar di madrasah, sebaiknya kita menyanyikan Mas Madrasah terlebih dahulu. Semangat dalam belajarnya. Oke ya, mohon untuk berdiri anak-anak. Nusantara, santun nas bangsa, santun berwibawa, RAMIM bahu membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita, moto ikhlas beramal bermohon, ayo tegakkan
falsafah Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Gema madrasah ada bumi Nusantara dan amanat mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. RAMINTSMA membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Mutu ikhlas beramal, berdaya dan bermoral. Ayo, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Mutu ikhlas beramal, berdaya dan bermoral. Ayo, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Anak-anak mau duduk kembali. Baik, pertemuan yang kemarin kalian sudah menerima materi tentang apa? Pertumbuhan, perkembangan tubuh remaja. Kemarin Pak Mustafa juga sudah memberikan materinya dari makna pertumbuhan, makna perkembangan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sekunder, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Dan Pak Mustafa juga kemarin sudah membagi kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah diskusi juga kemarin ya, dan sudah bekerja kelompok di rumah masing-masing. Nah, proyek yang kemarin Pak Mustafa berikan ya tentang apa? Makalah ya, membuat makalah yang kelompok 1 tentang apa? Makna pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja dan ciri-cirinya. Kelompok 2 tentang apa kemarin makalahnya? Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sekunder. Yang kelompok 3? Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental pada remaja. Sudah bikin makalahnya? Sudah? Alhamdulillah. Berarti hari ini siap untuk presentasi. Oke ya. Nanti tampilannya menggunakan ada yang PowerPoint? Ada ya? Luar biasa. Tampilannya menggunakan hanya speaking aja, ngomong aja. Oke, nggak apa-apa ya. Oke ya. Sudah siap tampil untuk presentasi? Ya. Harus siap ya, harus siap. Ini belajar ya, belajar ya. Oke ya. Pak Mustafa mengulas kembali. Apa sih? Kenapa kita belajar materi perkembangan tubuh remaja? Ya. Kemarin Pak Mustafa sudah menyampaikan bahwa kita mulai dari lahir sampai dewasa ini itu sebuah anugerah. Sebuah apa? Sebuah apa namanya, Rek? Sebuah apa ya namanya? Selain anugerah apa? Karunia, betul. Karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Misal, dulu saat orang tamu tidak melahirkan kalian, juga kalian nggak bisa muncul di madrasah ini. Tidak bisa hadir di madrasah ini. Kalian harus bersyukur. Nah, bersyukur dengan cara apa? Ya ini. Kalian dari rumah berangkat ke madrasah ini, itu bentuk dari rasa syukur kalian. Karena diberikan oleh Allah kesehatan, sehingga bisa apa? Menimba ilmu, mencari ilmu ke madrasah. Ini dari bentuk syukur kita. Ya, lebih-lebih apalagi kita penjas atau PJOK dikaitkan dengan pembelajaran penjas apa? Kita menjaga tubuh kita biar selalu sehat dengan cara berolahraga yang rutin dan menjaga pola itu. Baik, tujuan pembelajaran dari ini ya tetap seperti kemarin, kalian nanti mampu mengidentifikasi, mampu menjawab
mendiskusikan dan mempresentasikan hasil proyek kalian kemarin yang sudah dikerjakan di rumah. Baik, anak-anak, ini gimana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tampilnya urut atau diacak atau gimana? Kesepakatan? Urut. Urut dari yang 3, 2, 1 apa 1, 2, 3? 1, 2, 3. Hum, ya hum. Hum apa sweet? Boten usah. Berarti yang tampil pertama kelompok 1. Kelompok 1 siap? Insya Allah siap. Ya. Akan untuk mempersiapkan presentasinya bisa tampil di depan. Nanti kelompok 2, kelompok 3 disimak baik-baik ya, diperhatikan apa yang disampaikan oleh teman kalian. Ada kurang lebih jelas atau kurang jelas bisa ditanyakan. Langsung ditanyakan. Ingat ya, keaktifan kalian. Nah, ini ada poin. Kalian tampil di depan dengan presentasi, dengan cara bicaranya, cara menyampaikannya, terus bisa menjawab pertanyaan, itu poin ya, penilaian untuk Pak Mustafa ya. Oke ya, siap ya. Oke, satu kelompok bisa minimal atau 10 sampai 15 menit ya. Bisa lebih silakan, lebih bagus. Oke ya. Kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra. Dan ini teman saya Dita. Di sini kita mau mempresentasikan tentang makna pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja beserta ciri-cirinya. Makna dari pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, di mana prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Perkembangan merupakan perubahan progresif yang menemukan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Dan materi selanjutnya yang akan saya sampaikan berupa ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Pertama, mengalami perubahan fisik dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin. Kedua, mengalami tanda seksual sekunder hingga kematangan reproduksi. 3. Mengalami perkembangan otak akan keterampilan sosial dan juga pemecahan masalah. 4. Memiliki keinginan untuk mandiri dan merasakan kebebasan. Kelima, memiliki keinginan mencoba hal baru dan cenderung lebih mengambil resiko. 6. Perubahan emosional mood yang berlangsung dengan cepat. Dan mulai merasakan kekurangan diri namun belajar menerimanya. Dari presentasi tersebut, apakah ada ditanyakan? Siap, baik. Apa perbedaan dan perkembangan? Perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif dan sulit diukur. Pertumbuhan biasanya berhenti di usia tertentu, sedangkan perkembangan terus berlangsung selama hidup. Pertanyaan selanjutnya. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan tubuh pada remaja: mengalami perubahan fisik dan perilaku, mengalami tanda seksual sekunder hingga kematangan reproduksi, memiliki perkembangan otak, memiliki keinginan untuk mandiri dan merasakan kebebasan. Apakah tanya lagi?
Kita di presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus untuk kelompok 1 ya. Luar biasa, sudah berani tampil di depan, poin tersendiri ya. Bagus sekali ya. Kelompok 1 tentang apa? Makna dari pertumbuhan dan perkembangan beserta ciri-cirinya. Ya, tadi sudah ada yang tanya dan juga dijawab dengan baik oleh kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Siap kelompok 2? Oke, tentang apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sekunder. Silakan. Nadia ya, silakan untuk bisa kan. Nadia dan Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nadia, perwakilan di kelompok 2. Dan di sebelah saya ada Sinta. Dan kelompok saya mendapatkan materi untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan. Seperti berikut ini, faktor keturunan, faktor pembawaan, faktor luar. Faktor keturunan artinya bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar-besar. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pandai, anaknya juga cerdas. Walaupun menurut hukum keturunan, hukum genetika tidak selalu dapat demikian halnya. Faktor pembawaan artinya perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaan selama di dalam kandungan. Misalnya ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada bagian tubuhnya seperti busung kepala atau bibir sumbing, langit-langit yang terbelah, perkembangan jaringan otak yang tidak sempurna, macam-macam cacat jasmani lainnya. Faktor luar ini penting sekali diperhatikan sebab kalau sebagai akibat faktor keturunan dan faktor pembawaan manusia tidak dapat berbuat banyak. Maka manusia pada hakikatnya dapat mengendalikan faktor luar yang sangat mempengaruhi bagi perkembangan jasmaninya. Faktor luar yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut. Keadaan kesehatan rangsangan. Keadaan gizi dia sejak pada masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Gangguan kesehatan, anak-anak yang sering sakit sudah barang tentu akan terganggu pula pertumbuhan badannya, lebih-lebih penyakit yang menahun. Rangsangan dengan latihan-latihan jasmani atau berolahraga jasmani akan dirangsang untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan sehat. Orang-orang yang kurang gerak jasmaninya akan menjadi lemah dan tidak tahan menghadapi serangan berbagai penyakit. Sekian penjelasan dari teman saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan rangsangan. Pertanyaan selanjutnya. Perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaan selama di dalam kandungan. Misalnya ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada bagian tubuhnya, seperti busung, bibir sumbing, langit-langit yang terbelah, perkembangan jaringan otak yang tidak sempurna, dan macam-macam cacat jasmani lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beri pos dulu ya untuk kelompok 2 ya.
Luar biasa. Kelompok 2 sudah presentasi tentang faktor-faktor yang mengaruhi perubahan fisik secara sekunder. Oke, penampilan yang ketiga dari kelompok ketiga, kelompoknya Aura ya. Silakan. Ini menggunakan PowerPoint. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Mustafa. Perkenalkan, saya Sabuna dan rekan saya Aura. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mental pada remaja. Berikut penjelasan materinya. Jadi, definisi remaja menurut WHO adalah kelompok usia dengan rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 menyatakan bahwa remaja adalah penduduk yang berumur 10-15 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2017, remaja adalah seorang yang berumur 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja ialah masa transisi dari anak menuju dewasa. Pada masa ini penuh gejolak karena mood atau suasana hati dapat berganti dengan sangat cepat. Pengertian mood yang ekstrim atau mental pada para remaja ini kerap kali disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dalam diri seorang remaja dan dapat mempengaruhi mental remaja. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar diri seorang remaja dan dapat mempengaruhi mental remaja. Selanjutnya, pengertian faktor internal yang mempengaruhi perkembangan mental. Pertama, keturunan atau genetik. Kematangan otak atau sifat temperamental yang diturunkan oleh orang tua. Kedua, hormonal. Perubahan hormonal pada remaja mengakibatkan terjadinya perubahan mood yang cepat pada remaja atau mood swing. Ketiga, kondisi kesehatan fisik, misalnya menderita suatu penyakit dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seorang remaja. Kedua, faktor eksternal. Yang pertama, dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan faktor utama yang berperan sebagai pengaruh seorang dalam membentuk mental dan potensi diri. Lingkungan keluarga meliputi pola asuh keluarga, pendidikan moral yang diterapkan dalam keluarga,
kondisi ekonomi keluarga dan hubungan atau keharmonisan tiap anggota keluarga. Jika semua dalam keluarga itu baik, maka perkembangan mental remaja juga akan baik, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, lingkungan sosial. Masyarakat atau lingkungan sosial merupakan faktor terpenting di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan. Jika seorang individu tumbuh dan berkembang di lingkungan orang baik, maka individu tersebut akan mewarisi hal yang sama dari lingkungan mereka dibesarkan, begitu pula sebaliknya. Ketiga, lingkungan sekolah. Bimbingan guru yang baik dapat menyebabkan lingkungan sekolah. Bimbingan guru yang baik dan tepat di lingkungan sekolah yang akrab, saling menghargai perbedaan satu sama lain. Misalkan bebas bullying akan mempengaruhi perkembangan mental yang baik pada remaja, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, media sosial. Media sosial atau media massa seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter juga menjadi salah satu faktor eksternal dalam perkembangan mental remaja. Media massa di era sekarang sangat luar biasa, perkembangan teknologi yang sangat pesat dan dapat dipengaruhi seseorang jika tidak pandai dalam mengikuti arus perkembangannya atau menggunakan sebagai hal yang positif. Cara menjaga kesehatan mental remaja. Yang pertama, katakan hal positif pada diri sendiri. Ketika kita memandang diri kita dan hidup kita secara negatif, maka kita juga merasakan efek negatifnya. Jadi biasakan diri menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Kedua, jalin hubungan baik dengan orang lain. Membangun hubungan baik dengan orang lain bisa membantu menjaga kesehatan mental daripada menyendiri. Coba sesekali luangkan waktu bersama keluarga atau teman. Ketiga, membantu orang lain. Dengan membantu orang lain, perasaan menjadi lebih positif dan muncul rasa menghargai diri sendiri. Selain itu, membantu orang lain juga bisa membuat seseorang terhubung dengan orang lain. Keempat, bangun kesadaran dan fokus. Membangun kesadaran dengan memperhatikan apa yang terjadi saat ini dapat mencegah emosi negatif. Dengan menaruh fokus pada apa yang sedang dikerjakan saat ini, seseorang dapat terbebas dari beban masa lalu atau kekhawatiran pada masa lalu yang belum terjadi. 5. Rehat. Ketika segala sesuatunya mulai terasa membebani pikiran, coba istirahatkan fisik dan mental. Yang keenam, aktif dalam kegiatan yang positif, mengikuti ekstrakurikuler, kegiatan posyandu remaja, atau kegiatan lainnya yang positif sehingga akan membawa dampak positif dalam perkembangan mental remaja. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang bertanya? Faktor yang mempengaruhi perubahan jiwa seseorang dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal seperti keturunan atau genetik, hormonal, kondisi kesehatan fisik. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan sekolah, dan media sosial. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Faktor yang mempengaruhi tingkat kedewasaan. Faktor yang mempengaruhi tingkat kedewasaan yaitu cara pola asuh orang tua, lingkungan pergaulan, dan kerasnya pengalaman hidup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mulai semuanya. Luar biasa ini ya, kelompok 3, Aura dan Dita ini. Oke anak, semuanya sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dan proyek kalian tentang makalah yang kalian buat di rumah masing-masing. Baik, Pak Mustafa akan mengulas kembali ya dari hasil
makalah yang kalian buat tadi oke ya, sambil disimak. Tadi temanmu sudah tampil biasa ya, sudah menjelaskan secara detail, secara rinci, dan kalian juga sudah menanyakan dari apa yang kalian belum pahami. Sekarang coba Pak Mustafa akan menjelaskan kembali apa sih pertumbuhan dan perkembangan remaja ya. Pertumbuhan remaja itu adalah suatu proses bertambahnya ukuran, baik volume, bobot, dan tinggi badan. Perubahan fisik dari kecil menjadi lebih besar dan dari pendek menjadi lebih tinggi. Itu pengertian dari pertumbuhan ya. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, faktor dari keluarga. Ya, remaja yang memiliki tubuh tinggi atau berbadan gemuk kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggota keluarganya. Misalnya keturunan dari ayah, ibu, kakek, dan neneknya. Faktor yang berikutnya adalah faktor makanan atau gizi, yang mana dikonsumsi dalam setiap harinya. Ini sangat berpengaruh sekali ya dalam pertumbuhan tubuh seseorang. Asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan badan. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup akan lebih baik daripada remaja yang kurang gizi. Ya, pasti. Kalau kita, yang sekarang lagi viral ya, kekurangan gizi banyak di mana-mana sehingga pertumbuhannya agak sedikit lambat ya. Anak-anak yang memiliki gizi yang cukup ya. Anak-anak tahu cara mengukur berat badan ideal? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, itu bisa diukur dengan indeks massa tubuh IMT. Berat badan per TB badan kuadrat. Jadi berat badan kalian berapa, tinggi badan kalian berapa, itu nanti bisa diukur. Coba ya, coba Pak Mustafa kepingin tahu berat badan IMT kalian yang ngapain ideal. Coba diukur ya, dihitung. Contoh si Aura ya, berat badannya berapa Aura? 59 kilo. Tinggi badannya kurang lebih 160 kilo. Coba dihitung dulu. Berat badan 59. Ya. Tinggi badannya 160. Nah, jadikan meter. Itu kan 60 cm ya. Jadikan meter berarti 1,6 dikuadratkan. Ya, 1,6 dikuadratkan berarti 1,6 kali 1,6. Ada yang bawa HP? Coba dihitung, dibantu dihitung. Ya, 1,6 kali 1,6 dikuadratkan. Berapa? 25,6 ya. Berat badannya 59. Berarti 59 bagi 25,6. Berapa? 0,43. Ketemunya 21 ya. Aura berarti memiliki indeks massa tubuh yang ideal. Ya. Memiliki massa tubuh yang ideal ya. Itu contoh ketika kita mengukur indeks massa tubuh. Ideal apa?
Oke, berikutnya ya. Faktor emosional. Nah, ini ya. Sekarang banyak sekali remaja kita, anak-anak kita atau teman-teman kalian yang emosionalnya sangat luar biasa. Yang baru-baru kemarin terjadi apa? Yang kasus nang media sosial tuh, Rek. Ikutin enggak yang sampai kritis ya. Yang masuk rumah sakit, kasusnya siapa itu? Penganiayaan. Nah, itu kan masih usianya remaja ya. Maka faktor emosional ini harus jaga ya. Remaja yang sering mengalami gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal secara berlebihan. Kondisi ini berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar otak. Kemudian faktor yang mempengaruhi apa lagi? Faktor jenis kelamin, ya. Nah, anak laki-laki ini dan anak perempuan usia 12 dan 15 tahun, anak akan tinggi dan lebih berat daripada anak laki. Ya, sangat apa ini? Sudah kelihatan, ya, faktor fisik sudah kelihatan. Kemudian faktor berikutnya itu faktor kesehatan. Faktor kesehatan remaja pada remaja yang sehat dan sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada sakit. Yuk bayangkan. Ini loh ya. Tingkatannya. Ya. Coba kalian amati di sekeliling kalian, ada nggak anak yang sering sakit-sakitan? Ada ya, pasti ada ya. Coba lihat pertumbuhannya dibandingkan dengan seusianya, apakah sama? Berbeda, pasti berbeda. Nah, itulah ya faktor kesehatan menentukan. Maka Pak Mustafa menyarankan kepada kalian ya, mumpung ini kalian masih masa-masa pertumbuhan. Masa-masa pertumbuhan. Jaga kesehatan. Dengan cara apa? Ayo, ada yang tahu? Dengan cara olahraga cara teratur. Ada lagi dengan cara menjaga pola makan, menjaga jogotok. Makan makanan yang sehat. Jaga pola makan, jogotok Pak. Enggak ya. Harus makan makanan yang yang sehat itu gimana? Mari makan melayu-melayu. Mangan yang sehat ya, Boh. Makanan yang penuh protein, apalagi? Vitamin, apalagi? Apa? Nutrisi, apalagi? Makan geprek. Ya. Ya, bagus ya. Dengan menjaga kesehatan yaitu menjaga pola makan dengan memakan makanan yang bergizi, bernutrisi. Ya, diperhatikan itu ya. Di mana ada makanan yang mengandung itu? Ayo. Makanan yang mengandung gizi apa aja? Buah dan sayur. Buah dan sayur. Contoh sayur, sayur apa? Wortel. Sayur apa lagi? Bayam. Apa lagi? Kalau buah. Jeruk. Buah pisang. Terus apa lagi? Semangka, mangga, apa lagi? Apel. Yang mudah didapat di sekitarmu apa? Buah keres. Mangga. Iya Pak, gampang Pak, tinggal ngotek di rumah tangga. Ya. Di sekitar kalian banyak ya, pisang banyak di kebun ya, tapi punya orang jangan diambil. Lebih baik beli di pasar. Oke ya. Terus kalau minuman apa? Susu. Nah, ini. Susu yang berkemas apa? Susu murni nasi
Nah, ya. Oke ya. Susu baik dari sapi maupun nah ini kambing. Kambing. Ada yang mau susu kambing? Waduh, eman ya. Bahwa susu kambing itu kan bagus nutrisinya ya. Mau. Nek nggak mau paksa ya. Enak kok. Kemudian, nah ini di usia kalian sekarang banyak di luar sana itu banyak makanan minuman yang dijual secara fast food, cepat saji. Contohnya apa? Kalau makanan, pentol, pentol, seblak, apalagi sing senenganmu iki. Gacoan. Ini gacoan ya. Ngantrine suwi, mangane sediluk. Terus apa lagi? Yang fast food. Kayak di mana? Di tempat-tempat mall itu kan banyak sekali ya. Makanan fast food atau cepat saji. Terus minuman yang lagi viral apa? Boba. Ya, jangan sebutkan merek. Ini bayar nanti ini. Apalagi minuman yang es krim. Es krim kalau itu kandungan susunya bagus, bagus sekali. Tapi kalau yang kayak boba itu kan apa itu kandungannya itu? Kemana ada kasus yang tersedak sampai nggak bisa bernafas ya. Akan minum boba. Makanya sampean jangan minum boba. Kalau sampean sudah beli, kasih Pak Mustafa ya. Pak Mustafa yang minumnya. Minuman apa lagi yang cepat saji? Oh iya, sekarang banyak teh-teh yang di pinggir jalan itu, ya teh-teh kemasan yang siap saji. Itu kan kita nggak tahu kandungan di dalamnya, apakah benar-benar menggunakan gula asli atau gula pemanis atau yang zat yang lainnya, ya sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan tubuh kita atau pertumbuhan tubuh kita. Maka kita harus pintar memilih dan memilah minuman dan makanan yang kita asup dalam sehari-hari. Pak, saya kan dimasakkan orang tua, saya tinggal mangan saja. Gimana Pak? Ya, ini kalian nanti di rumah ya, pulang disampaikan. Pak, Bu, saya habis diberi materi Pak Mustafa. Kalau bisa setiap hari makan dan minum saya yang ini contohnya. Akhirnya ibu saman gini. Duk, saman kok pinter. Milih dengan enak. Iya Bu, ini demi apa? Pertumbuhan saya ini Pak. Sampan pengen anak cerdas dan pinter maka ya penuhi gizi saya. Ya. Tapi nanti insya Allah orang tahu benar ya. Pasti. Orang tua pasti akan memilih makanan yang sehat untuk kalian. Oke ya. Selanjutnya, oh iya, untuk menjaga kesehatan berikutnya yaitu menjaga pola hidup. Dengan cara apa? Ya, pengaruh tubuh kita agar sehat, ya apa? Pola makan, pola hidup, pola pikir. Yang kakean pola. Nah, ini jangan. Yang pertama pola makan tadi sudah disebutkan, kemudian pola hidup menjaga kesehatan, istirahat yang cukup. Kalau sampai di rumah istirahatnya jam berapa? Jam 10, jam 1. Apa wiritan? Apa YouTubean apa? Oh jualan apa tuh? Kok sampai jam 1 malam? Ya, kalau anak-anak pondok mungkin deres sampai jam berapa? Jam 10 ya. Nah, di situ terus ngaji sudah lepaskan semua langsung kita istirahat tidur. Pak nggak bisa tidur, Pak nggak bisa, wis merem. Nanti lama-lama akan tidur dengan sendirinya. Nah, sampai kalau bangun jam berapa? Jam 5. Jam 5. Wis krinan itu, ya. Jam 5 sudah krinan. Kalau di pondok di asrama jam berapa dibangunkan? Jam 3, ya, jam 3 kalau biasanya dibangun.
Setelah sampean bangun, sholat tahajud, ya. Nah, setelah tahajud ini manfaatkan dengan sholat subuh ini ada waktu ya, manfaatkan untuk belajar. Itu waktu yang terbaik untuk kalian belajar. Oke ya. Sehari berarti sampean tidur jam 10 sampai jam 3. Berapa jam itu? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Cukuplah ya. Bahwa sebenarnya kalau istirahat itu sehari minimal 6 jam. 6 jam minimal. Tapi kalau memang kondisi di pondok, di asrama kalian dengan waktu yang terbatas seperti itu ya manfaatkan waktu ya. Nah, setelah sholat tahajud, nah ini manfaatkan untuk kalian belajar. Untuk di sekolah. Oke ya. Setelah subuh sampai apa kegiatannya? Di asrama. Ngaji lagi. Terus berangkat sekolah jam berapa? Jam 6. Berarti untuk kalian ngaji di asrama, ya. Setelah ngaji terus langsung berangkat ke madrasah. Loh, terus aktivitas olahraganya kapan? Pulang sekolah. Siang-siang hari. Sore. Ada waktu yang sela-sela dari dunia menuju maghrib itu ya untuk olahraga. Oke ya. Nah, manfaatkan betul waktu untuk istirahat dan berolahraga. Kemudian yang terakhir pola pikir. Nah ini, anak remaja ini gampang stres. Iya toh? Gampang stres. Apalagi sama di asrama ngaji ya. Nggak ada waktu tanpa ngaji. Ya. Apalagi yang usia kalian, sudah punya cowok? Belum, alhamdulillah, jangan dulu ya. Seusia kalian jangan pacaran dulu ya. Belajar dulu, ngaji. Nanti kalau sampean mengenal cowok, ngajinya hilang ya. Pelajarannya juga hilang ya. Fokus saja sekarang di asrama ngaji dan belajar. Oke ya, itu pola makan, pola hidup dan pola pikir. Itu yang kalian harus menjaga itu dengan baik-baik agar pertumbuhan kalian bisa optimal, bisa maksimal. Oke ya, berikutnya pertumbuhan yang ideal untuk remaja, yaitu memiliki tubuh yang ideal adalah dambaan setiap orang, termasuk para remaja. Tubuh yang ideal membuat penampilan semakin menarik dan percaya diri. Tadi Aura sudah mencoba mengukur indeks massa tubuhnya, ya. Aura termasuk massa indeks tubuh yang ideal. Oke ya, baik, anak-anak. Tumbuh kembang remaja ini agar kalian menjadi generasi penerus bangsa yang bagus ya, karena siapa lagi kalau bukan kalian yang meneruskan perjuangan para pahlawan ya. Kalau bukan kita semua, maka sekarang ini generasi kalian tuh generasi apa? Z ya, generasi Z ya. Nah ini kan media luar biasa sekali berpengaruhnya terhadap kalian. Maka kalian harus pintar-pintar memilah ya, mana yang itu baik untuk kalian konsumsi, mana yang tidak baik. Sekarang banyak hoax yang menyebar di media ya. Harus pintar-pintar antara berita yang benar-benar dan berita mana yang hoax. Kemarin Nova sudah memberikan LKPD ya. Sudah di rumah dipelajari kembali. Untuk pertemuan kali ini Pak Mustafa sudah menyampaikan secara detail, secara rinci mengenai pertumbuhan tubuh pada remaja. Kalian sudah mengetahui faktor-faktor yang mengaruhi cara sekunder, faktor-faktor yang mengaruhi perubahan mental. Ya, Pak Mustafa berharap kalian setelah diberikan materi ini, kalian bisa menerapkan di rumah dalam keseharian. Ya, Pak Mustafa berharap kalian bisa maksimalkan, mumpung kalian ini masih bertumbuh dan berkembang. Ya, dimaafkan betul waktu kalian. Menyesal. Jadi penyesalan itu nggak mungkin di depan, kayak belangkon ya, mesti di belakang. Maka sebelum kalian menyesal, maka mulai dari sekarang kalian harus betul-betul memanfaatkan waktu yang ada. Baik, anak-anak, untuk pertemuan kali ini apa ada pertanyaan? Ada ya, sudah cukup semua ya, sudah diberikan semua ya.
Oke. Nah, saya berharap Pak Mustafa untuk pertemuan berikutnya lebih semangat lagi dalam belajar, lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan di madrasah. Baik, anak-anak, sebelum mengakhiri pertemuan pembelajaran pada hari ini, Pak Mustafa menyampaikan sekali lagi, ya, pesan Pak Mustafa selalu kita bersyukur, ya, apa yang atas karunia berikan oleh Allah pada kita semua, kita harus tetap menjaganya, baik cara fisik maupun cara non fisik, ya. Kalau fisik kalian beraktivitas olahraga, tadi itu sampaikan, ya, istirahat yang cukup dan seterusnya. Baik, anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan pada pembelajaran kali ini, Pak Mustafa minta dari teman kalian yang memimpin kita, silakan untuk memimpin berdoa. Amin. Jangan lupa ya, untuk makalah yang kalian sudah buat, sudah kalian diskusikan, nanti dikumpulkan, ya. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Sekali lagi Pak Mustafa mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kan? Halo Pak Mustafa. Pak Mustafa. Siapa Pak? Sudah Pak ya? Sampun. Nggih, sampun. Oh, nggih. Ini rekamannya sampun kula matikan ini. Siap. Siap. Tenun Matur nuwun Pak Ya, Wahyu. Nggih. Selanjutnya siapa?